Kami mengaturkan terima kasih kepada warga Jakarta, kepada partai relawan yang sudah bekerja keras siang malam, sehingga di debat terakhir ini rasa terima kasih kami ingin kita wujudkan dengan semangat dalam berdebat, semangat dalam menjawab, semangat memberikan solusi-solusi buat warga Jakarta selama 5 tahun ke depan. Secara teknis sudah latihan, tadi di kamar mandi, di mobil. Kenapa harus latihan? Karena dibatasin 4 menit, dibatasin 2 menit, lewat 10 detik jadi kacau dan sebagainya. Jadi sebenarnya debat itu karena batas waktu aja yang membuat kami harus berlatih ekstra. Persiapan khusus nggak ada, karena setiap hari saya mengamati perubahan cuaca. Perubahan cuaca atau dirubah cuacanya. Berarti sudah sesuai nih dengan tema debat hari ini? Ya, karena kan saya senang belusukan, sehingga saya paham betul kebutuhan lingkungan kota Jakarta. Dan perubahan iklim, ini apakah iklimnya yang dirubah atau dia berubah secara alami? Ya, yang pertama saya dan Bang Dul pasti dalam nanti menjawab berdua akan kompak karena saya dengan Bang Dul praktis selama sosialisasi dan juga kampanye nggak pernah ada perbedaan sama sekali. Kita kompak dan untuk debat terakhir pertama kompak, yang kedua yang pasti kita menguasai permasalahannya. Pemirsa, kembali lagi dalam live event debat pamungkas Pilkada Jakarta. Saya langsung ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, untuk calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil kan mengaku sebelumnya sudah bertemu dengan Presiden Prabowo, bertemu dengan mantan Presiden Jokowi, begitu ya. Ini bagaimana sebenarnya, apakah upaya ini mampu untuk meningkatkan elektabilitas untuk paslon nomor urut 1 dengan membawa embel-embel Presiden Prabowo dan juga mantan Presiden Jokowi? Ya tentu dari segi RK dan para pendukungnya ada keyakinan dengan endorsement Jokowi dan Prabowo Subianto, para pendukung Prabowo khususnya itu terkoordinasi dan digerakkan untuk ke Ridwan Kamil. Begitupun kalau ada yang calon yang lain, Pak Pram misalnya, ketemu dengan Anies Baswedan, kan ada harapan terbesarnya supaya pemilih-pemilih Anies itu ke Pram dan Rano. Itu kan adalah satu keyakinan yang ingin ditimbulkan. Cuman bagi saya, kalau hanya sebatas foto-foto dan bertemu, itu sebenarnya tidak terlampau efektif. Akan jauh lebih efektif kalau orang itu yang memberikan endorsement ikut kampanye, ikut jadi tim sukses, itu jadi jurkam, bikin statement video, itu jauh lebih efektif. Kalau cuman klaim-klaim didukung melalui foto-foto, efektivitasnya itu tidak terlampau senendang kalau sang elit itu memberikan dukungan politik yang secara terbuka. Makanya kalau saya memang agak provokatif. Karena saya tidak ingin pilkada ini normatif kayak kuliah di kelas gitu, biasa-biasa aja. Kalau memang mau mendukung calon, dukung. Nggak perlu malu-malu. Apa susahnya memberikan dukungan kepada orang? Sepanjang dia tidak menyalahi undang-undang, tidak abuse of power. Itu yang kemudian di berbagai kesempatan selalu terbuka. Oleh karena itu ketimbang mendukung tapi pura-pura tidak mendukung. Kemudian misalnya memberikan dukungan tapi dia mengelak untuk memberikan dukungan politiknya. Ya sebenarnya nggak ada masalah, tapi bagi saya jauh lebih elegan kalau hitam dan putih. Kalau mau dukung, dukung. Kalau tidak, ya tidak. Nah itu mazhab saya, Mas. Tapi saya cukup paham kenapa politisi ini cenderung menyembunyikan dukungan politiknya. Ya karena mungkin ada resistensi, ada pertimbangan-pertimbangan dan kalkulasi politik secara terbuka. Kita tahulah bahwa Prabowo dan Jokowi pasti dukung Ridwan Kamil. Itu nggak bisa dibantah. Begitupun dengan Anies Baswedan yang kelihatan happy dan nyaman gitu ketimbang bertemu dengan yang lain. Kemarin kebersamaannya diekspos dengan Rano dan kemudian dengan Pak Pram. Sekalian aja saya berharap Pak Anies ikut debat terbuka itu, bahkan jadi jubir untuk memenangkan Pram. Sekalian faksi-faksionalisasinya jelas. Ini yang menurut saya menjadi menarik perdebatan Pilkada Jakarta, karena orang juga tahu Anies Baswedan ini kan sebal dengan partai-partai yang dulu mengusung dirinya, tapi kemudian tidak mencalonkan dalam Pilkada di 2024. Saya termasuk orang yang tidak terlampau suka melihat sesuatu yang abu-abu. Dukung-dukung, tidak-tidak, atau jangan sama sekali bikin kode-kode. Jadi abu-abu tidak nih, Mas Mulya mungkin tanggapannya Mas Mulya. Bagaimana tuh tentang Pak Anies mendukung Pram dan Rano? Ya itu sebetulnya sah-sah aja ya untuk mendukung, sebagaimana juga Ibu Mega sejak awal itu menyatakan dengan tegas bahwa calon gubernur DKI Jakarta dan bahkan juga calon wakil gubernurnya harus kader PDIP. Makanya kalau kita lihat di sana Pak Anies hampir jadi mau dicalonkan, udah narasinya sedemikian kuat, sudah pakai baju merah, tapi apa daya gitu kan, harus merah di sana. Jadi sebetulnya tentunya haknya Pak Anies untuk mendukung Pak Pram dan Pak Rano.
kita cuma mengharapkan kalau memang terpilih Pak Anies dapat sesuatu lah, jangan sampai tidak dapat apa-apa lagi gitu. Mas Zulfikar, silakan Mas Zulfikar, tanggapannya. Ya 2 poin Mas Reza. Pertama, saya itu mantan jubir Anies. Ya kan, yang diminta untuk membantu Pramono Rano, dan dengan sangat senang hati karena Mas Pram dan Bang Rano itu punya komitmen untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan sudah dicapai oleh Pak Anies selama 5 tahun sebagai gubernur di DKI. Dan kita melihat memang bahwa visi misinya beliau itu sangat sejalan dengan apa yang sudah kita siapkan sebenarnya. Jadi tidak ada kendala dari segi ideologi, tidak ada kendala dari segi program dan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Rano. Poin kedua adalah terkait dengan apa yang sudah dinyatakan oleh salah satu juru bicara Anies, Bang Syahrin. Sebenarnya kalau nggak salah tadi pagi atau kemarin ya, beliau sudah menyatakan bahwa timnya Anies sudah bergerak di bawah untuk membantu pemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Jadi sudah nggak abu-abu lagi. Sudah nggak abu-abu lagi. Kita sudah bergerak. Ya. Gitu. Jadi insya Allah Jakarta menyala. Oke, saya langsung ke Mas Yoga dulu deh sebelum saya ke Bang Ihsan ya. Mas Yoga, jadi ini debat pamungkas, debat terakhir, tentunya sangat sangat ketat dan diharapkan juga ada manuver-manuver yang dilakukan dalam debat pamungkas ini ya, Mas Yoga. Tapi kalau soal kita bicara soal tema lagi ya, soal lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim, sebenarnya yang paling fundamental di sini apa saja, Mas Yoga? Ya gini, yang paling fundamental ya, bahwa Jakarta sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, ya. Apalagi ada ancaman Jakarta akan tenggelam tahun 2050 bahkan, ya. Artinya harus ada upaya ekstrim, setuju kata Mas Adi tadi itu. Bagaimana 20 tahun 2050 itu sebenarnya nggak jauh ya, tinggal 23 tahun. Nah ini program-program apa yang bisa dilakukan secara konkret dalam 5 tahun sesuai anggaran tadi, bisa menyelesaikan paling tidak setengah mungkin gitu ya. Persoalan Jakarta tadi dapat selesai, satu itu. Kedua, yang kalau lihat dari kemampuan memang secara teknis pasal 01 punya latar belakang yang cukup mumpuni ya. Artinya di sini menjadi tantangan dari paslon kedua, paslon ketiga nanti untuk mengimbangi terutama ya. Mengimbangi program-program apa saja yang kita harap out of the box juga gitu ya. Sehingga warga Jakarta, namanya juga Jakarta, kota global. Berarti kan kita harapkan ada sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Dan ketiga, tidak kalah penting, karena ini debat pamungkas, kita harapkan yang keluar adalah kemampuan terbaik dari ketiga paslon tadi. Karena betul juga mereka adalah calon-calon pemimpin kepala daerah kota Jakarta yang menjadi kota termodern di Indonesia. Menarik tadi bicara soal iklim ya. Bang Ihsan tadi di awal langsung dalam konvers dikatakan bahwa sebenarnya perubahan cuaca atau cuacanya dirubah ini, disampaikan oleh paslon nomor urut 2. Ini apakah ini bisa dibuktikan ada pihak-pihak yang melakukan perubahan cuaca untuk mempengaruhi iklim begitu? Tentu saja, karena cuaca yang berubah itu terjadi secara alami. Sedangkan cuaca dirubah itu kan pasti ada banyak hal yang terkait dengan perilaku manusia. Ketika kita tidak melakukan upaya mitigasi terhadap polusi, kemudian memastikan bahwa transportasi kita bisa beringsut dari transportasi pribadi ke mass transportasi, itu bagian dari upaya kita atau kontribusi kita terhadap iklim yang berubah itu. Makanya tadi jelas statement dari Bang Dharma, kita harus memastikan posisi kita. Apakah kita menjadi bagian dari upaya untuk melestarikan alam dan iklim, atau kita ternyata menjadi bagian dari satu komunitas kota yang turut berkontribusi terhadap perubahan iklim atau iklim yang berubah itu. Nah, makanya itu salah satu saya tidak mau menanggapi debat yang tadi terkait dengan hasil survei dan juga endorsement begitu. Survei dan endorsement, tapi saya mau kembali lagi untuk meng-highlight apa yang akan dilakukan oleh Dharma Kun ketika nanti mereka terpilih. Salah satunya adalah pasangan ini akan memastikan bahwa akan ada transportasi gratis kepada warga Jakarta. Warga Jakarta harus didorong agar bisa berubah perilaku menggunakan transportasinya. Selama kita membuat transportasi publik yang baik, yang nyaman, tapi orang tidak beringsut untuk menggunakan transportasi publik, persoalan kemacetan akan terus terjadi, dan yang paling penting adalah iklim akan terus rusak karena kita berkontribusi terhadap emisi karbon. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di live event debat pamungkas Pilkada Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.